Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mengenai matkul Pancasila. Kami akan menjelaskan mengenai reformasi dalam video ini. Dan sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Didi Aryansah, rekan saya Diva Olivierianti, Dia Kusuma Wardani, Dina Fadia Jayawaluya, Editya Gilang Ristianto, dan Elena Putri Mailani. Dan simak video kami tentang reformasi. Reformasi adalah suatu upaya atau gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dalam suatu sistem atau struktur yang dianggap tidak efektif, tidak adil, atau sudah usang. Konsep reformasi muncul ketika masyarakat merasa bahwa ada ketidakpuasan atau ketidaksetaraan dalam sistem yang ada dan perubahan diperlukan untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, atau kemajuan. Ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Orde Baru dengan krisis moneter pada 1997 sampai 1998 menjadi salah satu penyebabnya. Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan Republik Indonesia setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Kronologi yang memicu gerakan reformasi, yang pertama ada Orde Baru, yang dimana setelah mengguncang politik yang terjadi setelah gerakan 30 September, Soeharto mengambil alih kepemimpinan Indonesia pada tahun 1966 dan mendirikan rezim Orde Baru. Meskipun awalnya dianggap sebagai masa stabilitas dan kemajuan ekonomi, periode yang lambat laun ini dikenal dengan praktik otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi Asia tiba di Indonesia pada pertengahan 1991, menyebabkan krisis finansial yang serius. Rupiah mengalami depresiasi yang tajam, inflasi meningkat, dan banyak bisnis menghadapi masalah keuangan. Pemerintah Soeharto berada di bawah tekanan tambahan sebagai akibat dari krisis ini. Selanjutnya nomor 3 yaitu protes mahasiswa. Ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintah Soeharto memicu protes mahasiswa yang semakin intens. Demokrasi mahasiswa semakin meningkat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya pada bulan Mei 1998 menuntut reformasi politik. Yang keempat, tragedi Semanggi 1 dan 2. Terjadi penembakan terhadap demonstran di daerah Semanggi, Jakarta pada November 1998. Keadaan ini meningkatkan ketegangan dan mendukung reformasi. Tragedi ini mendorong berbagai kelompok dan bagian masyarakat untuk bersatu untuk menuntut reformasi politik. Yang kelima, pengunduran diri Soeharto. Setelah bertahun-tahun berkuasa, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tekanan yang semakin meningkat dari masyarakat, yang memicu euforia di seluruh negeri. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu reformasi politik. Setelah pengunduran diri Soeharto, Indonesia memasuki periode reformasi politik. Langkah-langkah besar diambil seperti membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU, mengubah cara pemilihan umum dijalankan menjadi lebih demokratis, dan merevisi Konstitusi 1945. Dan yang terakhir, terdapat pemilihan umum 1999. Indonesia mengadakan pemilihan umum yang bebas dan demokratis pada tahun 1999. Pemilihan tersebut menandai langkah awal menuju pemerintahan yang lebih demokratis, karena B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto tidak mencalonkan diri. Kesimpulan yang diambil dari kronologi yang memicu gerakan reformasi yaitu selain mengubah politik
Gerakan reformasi juga memungkinkan demokrasi, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat dalam politik. Meskipun telah berlalu beberapa tahun sejak gerakan reformasi dimulai, pengaruhnya masih dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya reformasi. Yang pertama, yakni krisis moneter. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 90-an, termasuk penurunan nilai tukar rupiah, inflasi tinggi, dan krisis moneter menjadi pemicu utama terjadinya reformasi. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap rezim Orba. Rasa ketidakpuasan terhadap otoritarisme dan korupsi dalam pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama lebih dari 3 dekade menjadi pendorong utama untuk reformasi politik. Yang ketiga, tekanan internasional. Tekanan dari komunitas internasional terhadap pemerintahan Soeharto, terutama setelah krisis ekonomi, ikut mempercepat langkah-langkah reformasi. Dari era reformasi ini, terdapat beberapa tokoh yang terlibat dalam era reformasi. Yang pertama adalah B.J. Habibie yang menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri. Beliau memberikan kebebasan politik dan mengadakan pemilu yang menghasilkan presiden-presiden baru. Kemudian, tokoh yang kedua adalah Megawati Soekarnoputri, merupakan presiden Indonesia yang kelima dan merupakan pemimpin wanita pertama di Indonesia. Beliau terlibat dalam pergerakan reformasi dan mengambil alih kepemimpinan setelah Habibie. Tokoh yang ketiga adalah Amin Rais, seorang tokoh reformasi yang aktif dalam gerakan mahasiswa dan tokoh Muhammadiyah. Ia juga merupakan ketua MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada awal era reformasi. Kemudian, tokoh keempat dari tokoh yang terlibat dalam reformasi adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menjadi seorang presiden keempat Indonesia. Dia merupakan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU dan terlibat dalam gerakan reformasi Indonesia. Kemudian ada tokoh yang kelima adalah Prabowo Subianto. Beliau awalnya terlibat dalam pemerintahan Orde Baru, kemudian mendukung reformasi. Pada periode berikutnya, ia menjadi tokoh politik yang terlibat dalam berbagai pemilihan presiden. Kemudian ada tokoh yang keenam, yaitu Jenderal Wiranto. Awalnya merupakan bagian dari pemerintahan Orde Baru, kemudian terlibat dalam reformasi, namun ia juga dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama masih transisi politik. Tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional, terkhusus di bidang ekonomi, politik, hukum, dan agama, serta sosial budaya. Serta ada beberapa contoh dari reformasi. Yang pertama mengenai krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, terkhusus untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global serta pemulihan aktivitas usaha nasional. Yang kedua, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat secara tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. Dan untuk yang ketiga, menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mewujudkan terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari reformasi antara lain perubahan sistem politik, ekonomi, dan sosial. Contoh dampak positifnya adalah peningkatan partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan pembangunan ekonomi. Namun, terdapat pula tantangan dan dampak negatifnya seperti korupsi yang masih menjadi permasalahan serius. Selanjutnya, untuk kesimpulannya adalah era reformasi membawa perubahan signifikan di Indonesia dengan dampak positif seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan pembangunan ekonomi. Reformasi bertujuan mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terkhusus bidang ekonomi, politik, hukum, dan agama serta sosial budaya. Meskipun demikian, tantangan seperti masalah korupsi tetap menjadi isu serius yang perlu diatasi untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Kesimpulan ini mencerminkan dinamika kompleks yang terkandung dalam proses reformasi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai reformasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.